Kapan saya harus hard sell, kapan saya harus pakai muter-muter dulu, soft selling dan sebagainya. Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan Affiliate Marketing Black Book. Hai guys, so ini pertanyaan yang sering banget muncul ya kemarin di Instagram saya. Selalu ngomongin tentang personal branding, itu penting nggak untuk jualan ya. Dan kemarin saya sudah bikin videonya juga. Cuman ini kemarin juga saya barusan ngisi acara di training asuransi. Nah, di training asuransi ini intinya adalah gimana sih caranya jualan asuransi atau rekrut asuransi. Nah, kemudian salah satu pertanyaannya juga menyinggung tentang pentingnya personal branding. Kapan saya harus hard sell, kapan saya harus pakai muter-muter dulu, soft selling dan sebagainya. So, saya pengen sharing aja karena ini sebuah pemikiran yang tidak banyak orang tahu dan saya pengen Anda belajar juga cara saya, perspektif saya, cara menggunakannya untuk jualan, personal branding untuk jualan itu seperti apa. Di tahun 2014, saya tuh punya audiens saya itu di fitness. Jadi personal branding saya tuh kuat di fitness. Jualan saya adalah jualan produk-produk suplemen. Tapi waktu itu saya bisa jualan hampir 10 miliar apartemen dalam satu kali jualan. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang menarik yang bisa di-share gitu ya. Oke, so sekarang contohnya aja di asuransi. Kapan harus hard sell, kapan harus soft sell? Oke, ini contoh karena memang kemarin barusan aja event gitu ya. Yang pertama, rute 1. Saya tulisnya gini, rute 1. Rute 1 adalah hard sell. Kapan hard sell? Kalau personal branding Anda sudah jadi, maka Anda bisa hard sell. Contohnya, saya lagi jadi affiliate sebuah training asuransi yang diadakan oleh Denny Utama dan Mary Riana. Acaranya training di bulan April, 4 bulan. Offline training untuk diajarin, di-challenge menjadi agen asuransi selama 4 bulan. Jadi harapannya adalah Anda berada di Jabodetabek, trainingnya offline, 4 bulan, seminggu 2 kali. Dalam waktu 4 bulan itu diajari benar-benar sampai Anda bisa praktek dan menghasilkan. Oke, so itu eventnya, kurang lebih kayak begitu. Anda bisa klik link di bawah kalau pengen join eventnya. Saya affiliate, saya trainer juga di situ. Nah, bayangin aja, saya itu tidak punya background asuransi, saya bukan agen asuransi, konten saya juga seputar digital marketing, tapi saya punya authority di digital marketing, online business dan sebagainya, funnel, list building, itu authority saya di situ. Tapi ini asuransi loh, oke? Yang terjadi adalah ketika saya cerita tentang program ini di follower saya dalam waktu nggak sampai 2 minggu, 200 orang daftar. 10 hari kemarin 150, 10 hari 150 orang daftar. Bayangin aja, orang yang sudah jadi agen asuransi pun itu mau ngajak orang untuk daftar acara, diajak jadi agen, itu setengah mati. Sementara saya pakai personal branding, itu bisa mendatangkan 200 orang lebih daftar ke acara itu. Nah, ini kan berarti power of personal branding. Tapi dan kan nggak semua orang kayak kamu. Bener banget, justru itu poin dari video ini, justru itu. Jadi, Anda boleh hard sell kalau personal brandingnya sudah jadi. Itu kuncinya di situ. Nah, sekarang rute 2. Anda nggak punya personal branding nih. Nggak punya personal branding. Oke, so saya bilang rute 2. Rute 2, karena Anda tidak punya personal branding, maka Anda tidak punya yang namanya authority dan audience. Audiensnya Anda nggak punya, kemudian ini authority sama personal branding. Dan personal branding ini nol, nggak ada. Maka kalau agen asuransi, kemarin saran saya adalah ini mau nggak mau harus mulai dari ring 1, ring 2. Ring 1 dan 2. Ring 1 dan 2 itu keluarga dan teman. Ring 3 itu yang nggak dikenal. Jadi biasanya istilahnya ring 1, ring 2-nya udah habis gitu kan. Nah, ini harus dilakukan. Mau nggak mau, karena Anda nggak punya authority, nggak punya audience. Nah, sekarang nih, ketika Anda berada di sini, problem muncul. Munculnya adalah, ini siapapun, bukan agen asuransi aja. Siapapun. Ring 1, ring 2-nya, ini pasti akan habis. Ini udah pasti. Keluarga cuma berapa sih? Teman cuma berapa sih? Pasti akan habis. Apapun bisnisnya, mau MLM kayak mau asuransi, mau jualan biasa, lama-lama temannya habis. Nah, berarti di sini Anda harus build audience. Berarti di sini saya tulisnya adalah Anda harus build audience sehingga Anda punya authority. Nah, ini goalnya nih. Ketika Anda punya authority,
tiba-tiba Anda langsung bisa jualan apapun barangnya. Tapi kita ngomong itu nanti, sebentar. Kita ngomongin build audience dan authority. Nah, di sini ketika Anda build audience, Anda kan bikin konten nih ceritanya. Kalau bikin konten aja, capek men. Kapan jadinya? Berapa banyak sih dari Anda yang sudah nyoba bikin konten, rutin, kasih tips semuanya. Tapi personal branding gak jadi-jadi. Audiensnya ya ada lah ya, tapi gak naik-naik. Kemudian komentar, like, engagement, semuanya rendah. Itu karena Anda nggak ngerti sebenarnya cara nge-build audience. Anda cuma ngerti cara posting konten doang, bukan build audience. Asumsinya adalah kalau kita share banyak konten, audience akan terbentuk. Asumsinya. Tapi problemnya kan enggak. Nah, ini yang saya tahu. Oke. Nah, jadi maka dari itu saya menulis buku namanya Rich Creator Black Book. Salah satu materinya adalah building audience itu tadi. Dan salah satu kuncinya adalah bahwa kalau Anda pengen bikin audience, Anda harus memikirkan apa yang menjadi your personal opinion. Jadi opini pribadi Anda terhadap market apa, terhadap situasi apa, terhadap dunia luar. What is your personal opinion? Kalau Anda ngerti teknik ini, orang itu nge-follow Anda bukan karena Anda ngasih tips. Digital marketing adalah, funnel adalah, asuransi adalah. Itu di Google juga udah ketemu, apalagi ada AI. AI udah ketemu, mau nanya apa juga ada. Yang tidak ada adalah your personal opinion. So, orang akan nge-follow Anda karena personal opinion Anda. Anda akan build audience yang menyukai personal opinion Anda. Sehingga goal Anda adalah ngebangun audience dengan cara bikin konten, berbagi personal opinion, dan kemudian dari sini dibuat premium konten. Nah, dengan adanya premium content, artinya Anda sudah mulai menjadi seorang rich creator. Rich creator itu jualannya premium content. Rich creator ini ya. Ya, jadi rich creator adalah orang yang jualan premium content. Nah, dari sini berarti Anda bisa mulai berjualan apa? E-book lah, e-course lah, produk-produk digital yang lainnya. High margin. Nah, premium content ini enaknya adalah high margin. Terus, benefitnya high margin ini apa? Benefitnya high margin adalah Anda bisa ngebangun audience pakai iklan. Karena apa? Kalau Anda tidak pakai iklan, kemudian Anda posting konten aja, yang follow baru 50 orang, baru 100 orang. Terus kapan gedenya? Karena yang namanya personal branding adalah banyak orang itu tahu tentang Anda. Tapi kalau yang tahu itu cuma 100 orang, 50 orang, nggak naik-naik, ya nggak jadi-jadi personal brandingnya. Anda sendiri mungkin melihat iklan saya ada di mana-mana. Terus-terusan, saya hajar iklan terus. Kenapa iklannya sekejut mati-matian kayak begitu? Tujuannya adalah orang baru tahu saya. Nah, terus Dan, tapi saya nggak punya budget. Justru itu, that's the point. Justru itu ketika Anda membuat namanya premium content, menjadi seorang rich creator, Anda punya produk high margin. Di mana produk high margin ini, Anda bisa pakai budgetnya, profitnya, marginnya ini untuk ngiklan. Sehingga di sini, siklus seperti ini akan menghasilkan duit, profit banyak yang Anda bisa pakai untuk ngiklan terus-terusan. Kok saya bisa ngiklan terus-terusan? Ya karena high margin tadi. Produk saya ada belasan produk digital, high margin, puter terus, profitable. Akhirnya dari sini audiens saya jadi, ya kan, ini jadi karena di bawah sini ada mesinnya. Ini mesinnya ini bekerja, rich creator engine-nya bekerja, maka saya nge-build audiensnya di sini jadi, maka saya punya authority, maka personal branding saya jadi. Itu stepnya. Nah, sekarang kalau saya punya personal branding, kalau Anda punya personal branding, apapun personal branding Anda, tiba-tiba Anda akan punya authority. Nah, sekarang kita kaitin dengan asuransi sedikit lagi. Kalau Anda punya authority, apapun authority Anda ternyata bisa dikaitkan dengan produk yang tidak relevan. Itu ternyata. Ya, jadi ketika tadi saya cerita di awal, authority saya adalah di fitness, fat loss, and supplement. Kok tiba-tiba bisa jualan properti, apartemen? Kok bisa? Ada tekniknya, namanya news checker. Jadi news checker adalah saya pinjam authority tempat lain. Ada berita, ada koran, ada news, ada pokoknya di luar sana. Bayangin waktu itu saya ada koran cerita tentang harga BBM akan naik. Nah, itu saya pakai itu menjadi yang namanya news checker. Kan yang ngomong berita nih, pemerintah hendak menaikkan harga BBM. Bukan saya loh. Jadi bukan opini Denny Santoso yang fat loss expert tiba-tiba ngomongin tentang BBM, bukan. Tetapi ini ada koran, kemudian ngomongin itu, saya cuma ngasih opini tambahan aja. Ini ada kayak begini loh. Kalau saya sih, saya akan masuk nih.
ternyata audiens saya karena melihat saya punya authority, punya personal branding, ngomongin kayak begini, mereka ngikut. Ya, jadi yang dicari adalah nge-build audience punya authority itu supaya apa? Orang ngikut. Nah, kalau orang ngikut, Anda tinggal bikin story untuk mengaitkan. Story untuk mengaitkan apapun yang Anda jual. Sehingga kalau tiba-tiba tadi ngomongin di sini, kita ngomongin tentang rute 1, misalkan ngomongin tentang asuransi. Maka kalau sudah punya authority, tinggal hard sell aja kan di sini kan, asuransi gitu misalnya. Tetapi kalau di sini Anda nggak punya, berarti Anda pakai rute 2, ring 1 jualan, ring 1, ring 2 jualan ke teman sama saudara duluan, yang mana akan habis. Nah, kemudian Anda build audience Anda punya authority misalnya di parenting. Maka orang akan lihat Anda, wih, Anda ini expert parenting. Gak harus financial juga sebenarnya, parenting juga bisa. Ya mau financial juga boleh ya, financial, parenting, apapun topiknya sebenarnya. Anda punya authority aja. Anda bahkan misalkan se-ekstrim authority Anda itu di bidang otomotif. Anda punya authority, Anda punya followers yang fanatik banget, let's say 50.000 gitu misalnya, atau 20.000, 30.000, udah fanatik banget nih ceritanya. Otomotif. Nah, Anda tinggal bilang bahwa saya tuh suka banget otomotif. Sehingga saya tuh mencari bisnis di luar bisnis saya ini yang bisa waktunya lebih fleksibel dan menghasilkan high income, yaitu asuransi. Saya tuh ngikutin. Dan ternyata semua teman-teman saya yang main otomotif ada duitnya semua. Sehingga kalau Anda main otomotif, itu enak banget jualan asuransi. Karena teman Anda punya duit buat beli mobil, apalagi buat bayar asuransi. Nah, itu kan dikait-kaitin sebenarnya. Tapi yang penting adalah Anda sudah punya authority. Sehingga authority-nya sebenarnya bisa di-build di mana saja. Anda sukanya di mana? Kayak kemarin ada yang authority-nya di seputar make up. Bayangin make up, man. Itu enak banget. Setiap hari, bukan setiap hari sih ya, sering banget diundang untuk make upin orang. Punya waktu 2-3 jam nge-make upin orang sambil nge-prospek kan bisa banget ya. Terus bisa bikin authority, saya sih make up artist. Tapi sehari-hari kalau lagi nggak ada panggilan untuk nge-make up artist, kenapa saya nggak jualan asuransi? Network saya banyak, saya tinggal minta dikenalin oleh orang-orang yang ngundang saya. Orang yang ngundang saya tuh kenalannya ada 2, minggu ini dikasih 2, minggu depan dikasih 3, dan seterusnya. Wah, enak banget sebagai makeup artist bisa jadi agent asuransi. Bisa dikait-kaitin sebenarnya, tergantung storytelling. Ya, jadi makanya ini ilmunya benar-benar cukup dalam. Bukan cuma personal branding itu cuma posting konten, bukan cuma itu, tetapi lebih dalam kayak begini. Oke, so harapan saya adalah Anda ngerti ya video ini ya. Rute 1, hard sell. Kalau sudah punya authority. Kalau nggak punya authority, ya bangun authority. Rute 2, jualan dulu ring 1, ring 2. Kemudian baru setelah itu sambil bikin authority, audience dulu, jadi authority, jadi personal branding, sehingga Anda bisa hard sell setelah itu. Ya, jadi caranya kurang lebih menggunakan personal branding untuk jualan seperti ini. Ini kerangka, teman-teman, kerangka. Jadi silakan buat teman-teman yang mau menggunakan ini untuk bisnis apapun, dikait-kaitin apapun, ini caranya. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.